Eh, Perubahan itu memang sulit buat beberapa orang, tapi pilihannya change or die, berubah atau mati. Stephen Hawking, fisikawan yang lumpuh dengan kecerdasan yang luar biasa, mengatakan kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Dia tidak mengatakan kecerdasan itu dari otaknya yang sangat brilian, tetapi kalau kita mau berubah, beradaptasi terhadap perubahan, sebuah kecerdasan, dan untuk meningkatkan itu berarti berubah. Menjadi sempurna itu berarti sering berubah. Jadi sering-seringlah berubah, Suster, Bapak, Ibu, agar kita bisa mendekati kesempurnaan. Mendekati saja ya, jangan sempurna beneran ya. Jadi kalau ada guru-guru di sekolah Bapak Ibu mengatakan, kemarin begini, sekarang begitu. Tentunya begini Bapak Ibu, Suster. Perubahan itu perubahan yang konstruktif dan demi kebaikan. Tetapi kan kebenaran itu tidak tunggal. Semua ada dalil kebenarannya. Saya yakin, Suster, Bapak Ibu semuanya, ingin sekolah kita semua, sekolah di yayasan-yayasan kita, maju dan menjadi lebih baik. Di POP ini mari kita membuat jejaring. POP ini 3 tahun. Kita membuat jejaring. Selama 3 tahun ini bagaimana kita menjalankan POP. Kemudian misalkan setelah tidak ada POP, apa yang akan kita lakukan. Kita sudah dieratkan di POP, Suster, Bapak, Ibu semuanya. Kemarin waktu workshop pengurus yayasan anggota konsorsium, itu antusiasmenya sangat luar biasa. Pak Sitohang menginginkan mungkin bisa dibuat pilot project 1-2 sekolah di setiap yayasan. Ide yang bagus, kami tangkap itu. Kemudian Romo Karolus kemarin sempat mengaku dosa kepada saya karena masa pandemi ini sulit sekali untuk bergerak, kemudian harus mencapai nilai anak-anak harus baik, kemudian dimampatkan teknisnya, drill dan sebagainya macam-macam. Saya bilang, ya saya terima pengakuan dosa Romo, tetapi itu tidak salah Romo, karena memang landasan filosofis kurikulum Indonesia salah satunya adalah pragmatisme. Enggak salah. Baik, Suster, Bapak Ibu, semuanya, ini saya sampai jam berapa ya Pak? Jam 11, masih ada 30 menit ya? Ya, tapi tidak harus sampai jam 11. Saya share screen lagi Pak, izin untuk melihatkan di Google Classroom. Suster, Bapak, Ibu, sudah nambah kelihatannya. 9. Oke, masih kurang 1. Pak siapa Pak Adi? Pak Agustinus Tanggana belum bisa masuk karena kendala jaringan. Oke, ya, kendala jaringan, tidak apa-apa. Suster, Bapak Ibu semuanya,
kita mempunyai media Google Classroom, kita pakai yang sederhana saja, karena nanti pada saat BIMTEK, Diklat, Kasek, dan instruktur sekolah itu kan sekolahnya macam-macam toh. Kita pakai yang sederhana saja untuk bisa dijangkau. Karena di riset kami, penggunaan Google Classroom sangat tinggi sekali. Kita pakai ini. Nah, di sini saya sudah upload draft modul kurikulum Luber. Saya beri nama draft. Saya akan selalu membuat draft terus. Karena nanti pasti akan ada perubahan. Jadi, Bapak Ibu kalau membuat dokumen diberi judul draft. Nanti kalau berubah nggak salah, karena itu masih draft. Draft modul kurikulum. Mungkin 2-3 hari saya, kalau ada perubahan saya upload lagi. Di situ ada nama filenya revisi sekian, selalu seperti itu. Nah, silahkan mari kita berdiskusi di ruangan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika ada yang ingin berkomentar juga silakan. Materi-materi akan saya upload di Google Classroom, termasuk nanti materi artikel, jurnal, dan sebagainya. Gitu. Ini sebagai sarana kita untuk berkomunikasi. Nah, di tugas kelas itu saya sok iseng-iseng membuat tugas dan sebagainya. Tetapi lumayan, ada yang berterima kasih dengan saya. Suster Luciana, wow, sama Pak Guido Sigiru. Belum Bu katanya. Ya. Nah, silakan di-download lembar kerja ini. Lembar kerja ini nanti coba suster Bapak Ibu lakukan sebisanya. Lembar kerja ini saya ambil dari langkah-langkah yang ada di modul. Saya simplifikasikan. Sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Karena begini, landasan filosofis saya paham itu sangat sulit untuk dilakukan sekolah. Saya pun bekerja bareng dengan Mas Hendi, Pak Adi, yang memang beliau-beliau adalah orang-orang filsafat. Saya orang kurikulum, orang fisika, ya, tetapi di dalam hal filsafat, saya bukan orangnya. Coba kita lihat ya, lembar kerjanya. Bagaimana? Lembar kerja pengembangan kurikulum untuk fasilitator. Ini untuk latihan. Siklus pengembangan kurikulumnya semacam ini. Nah, langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah buatlah tim pengembang kurikulum. Tentunya suster Bapak Ibu sudah mempunyai tim pengembangnya, terdiri dari apa saja ada. Kemudian menggali ide dengan riset kecil, need analysis. Nanti coba saya akan sharekan naskah akademik Luber yang kami buat di Google Classroom ini. Di situ saya mencoba kenapa Luber itu mulai dari pendekatan budaya, ternyata guru itu bersumbangsih 51% terhadap budaya.
saya mempergunakan analisis regresi linear berganda. Nanti saya akan upload. Nah, itu merupakan ide atau riset kecil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu menjadi analisis kebutuhan kita membangun kurikulum atau mendesain kurikulum. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang apakah kebutuhan masyarakat di mana program atau kurikulum pendidikan Anda ada? Apa sih kebutuhannya? Di sini dikatakan masyarakat, tapi kita bisa saja mengatakan masyarakat global bagi sekolah yang ada di kota yang muridnya banyak, infrastrukturnya baik, pokoknya sekolah kaya deh. Tetapi tahukah kita, teman-teman, anak-anak kita yang di Kalimantan Barat, di Pasir Mayang, Tumbang Titi, ya Pak Aka, di sana tidak ada sinyal, dan tentunya di Yayasan Setia Medan juga punya sekolah di pelosok. Tentunya yang dilihat kebutuhan masyarakat sekitar, kan? Bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita, dan seterusnya. Langkah berikutnya, membuat dokumen kurikulum. Membuat dokumen kurikulum, yang pertama filosofi program pendidikan, dan seterusnya. Ini saya mencoba untuk mensimpelkan. Nah, kita belum membahas model kurikulum, tetapi coba deh dilihat model kurikulum yang ada analisis lab berdasarkan 5 model kurikulum di bawah ini. Indonesia mempergunakan model yang mana? Suster, Bapak Ibu bisa menebak-nebak saja ini yang mana, terus di googling ini yang dimaksud kurikulum subject center kurikulum apa sih, student center, problem center kurikulum apa sih? Googling lah, carilah. Integrated kurikulum itu apa sih? Organisasi kurikulumnya. Isi dari kurikulum modelnya ada subjek akademik. Nah, ini kita banyak ini, subjek akademik, humanistik, teknologikal. Indonesia ini gabung semuanya di sini. Rekonstruksi sosial, kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih cocok untuk para biarawan, biarawati. Kalau di sekolahan jangan pakai ini. Nanti menjadi nganu semua nanti, apa? Ya, Paul Freire, kemudian siapa Cirup, itu siapa namanya? Lupa ya. Orang-orang sosial yang banyak sana. Ini coba nanti dipikir-pikir, ditulis, modulnya juga sudah ada. Di sini juga sudah saya masukkan semuanya, desain modul blended. Kenapa? Kenapa saya memakai langkah kurikulum yang ini? Itu di situ ada desain modul blended learning. Saya pakai punyanya Barbara O'Neill. Nanti saya kirimkan juga e-booknya juga ya. Bisa belajar bareng-bareng pengembangan kurikulum dari Barbara O'Neill untuk langkah demi langkahnya. Karena sekarang ya sudah, mau nggak mau blended. Blended learning bagaimana dan seterusnya ya diusahakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kira-kira begitu, Suster, Bapak, Ibu. Nanti ini bisa dipakai sebagai latihan. Kemudian kalau mau dikirim, ini kelihatannya ada lembar latihan kurikulum. Terus cara upload tugasnya setelah dikerjakan gimana? Kelihatannya kemarin sudah ada BIMTEK ya? Ampun, Pak. Ya, saya soalnya ya LMS saya pakai Schoology. Kalau ini Google Classroom, mungkin saya harus membaca modul yang dibuat oleh
Pak Daniel kemarin. Tapi saya berusaha untuk mengikuti semuanya. Baik, Suster, Bapak Ibu semuanya, mari kita diskusi, mari kita menyampaikan ide-ide kita, seperti halnya tadi Pak Guido Sigiru, Pak Kristiawan menyampaikan, kami sudah begini idenya. Tinggal satu langkah lagi membuat kuesioner semacam itu, saya kira keren untuk penilaian pendekatan sikap di sekolah Pak Guido. Itu. Terima kasih Pak Adi. Saya kembalikan kepada Bapak. Acara ini monggo dipandu. Baik, terima kasih Pak Hadi. Suster, Ibu, Bapak. Mute. Sorry. Ya, tak stop screen. Baik, Suster, Ibu, Bapak, masih 15 menit. Mungkin ada yang mau disampaikan, mau dipertanyakan, atau di-sharingkan, boleh? Kami beri kesempatan. Pak Kristiawan, silakan Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Adi, Bapak Ibu dan Suster, Pak Heri. Jadi mungkin ada beberapa hal yang coba kami tanyakan. Yang pertama Pak Heri, jadi filosofi atau dasar filosofi kalau yang kami pahami dari yang pemaparan tadi itu menjadi pijakan utama ya Bapak ya untuk bagaimana kita untuk penentuan budaya yang mau dipakai untuk sekolah masing-masing gitu kan. Nah, pertanyaan saya apakah boleh kemudian kalau budaya apakah tokoh filosofi itu umum Pak atau bebas atau gimana batasannya atau tergantung diserahkan dari masing-masing sekolah. Misalnya kalau sekolah Katolik kan biasanya mengambil teladan dari Santo dan Santa itu yang coba kami apakah harus Santo dan Santa ataukah tokoh-tokoh pendidikan atau tokoh filosofi yang lainnya, atau apakah ada aturan baku atau tidak, yang pertama Pak. Kemudian yang berikutnya mungkin ke teknis berkaitan dengan pengembangan kurikulum di lembar kerja ya. Nah, di lembar kerja itu ada pada langkah yang kedua itu kan penggalian ide Pak. Nah, dalam penggalian ide itu apakah ada instrumen yang mungkin bisa membantu kami untuk menggiring supaya ide itu benar-benar bisa terangkum dengan baik? Misalnya apakah menggunakan analisa SWOT misalnya, ataupun format goal setting misalnya yang sekarang lagi ngetren digunakan di kesukupan. Itu yang kedua Pak. Nah, yang ketiga mohon maaf Pak, kaitan dengan blended learning ya. Memang kami artinya pada masa-masa pandemi ini tentu saja itu menjadi hal yang lagi ngetren ya, di mana tatap muka terbatas dan tatap muka virtual itu dilakukan kaitan dengan blended learning. Nah, kebetulan kami di sekolah kami menggunakan MS Moodle ya. Nah, apakah kemudian pertanyaan Pak, apakah ini nanti akan terus berkesinambungan, kemudian sistem blended learning ini akan terus diterapkan kaitan dengan Merdeka Belajar Pak? Karena yang kami tangkap bahwa Merdeka Belajar itu bahwa konsepnya belajar itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, itu perpaduan antara blended learning, utamanya pemanfaatan media digital dalam sarana pendidikan itu Pak. Mungkin 3 hal itu. Terima kasih Pak Heri, Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Kristiawan. Setelah ini Pak Guido, tetapi apakah perlu saya ulangi pertanyaannya Pak Heri? Yang pertama Langsung ya. Oh, langsung. Oke, boleh. Ya. Langsung saja ya saya jawab. Terima kasih Pak Kristiawan. Masuk ya suara saya. Pak, kita itu bangsa yang besar. Kemudian kiblat pendidikan pembelajaran kita semua, hampir semua, itu kiblatnya ke barat. Perennialisme, esensialisme, dikotak-kotakkan oleh para pemikir-pemikir barat sana.
Tetapi kelihatannya Pak Kristiawan dari Jawa ya kelihatannya ya. Nggih Pak. Oke Pak, dari Simo Boyolali Pak. Oh, nggih. Di setiap lokal daerah mempunyai pemikir-pemikir. Contoh misalkan di Jogja ada Suryo Mentaraman. Nanti di daerah Suster Romana Pane di Medan sana mungkin ada, di Sumatera Utara ada pemikir lama yang bisa. Tentunya mereka punya filosofi-filosofi hidup, filosofi-filosofi pendidikan. Tan Malaka. Kita punya banyak Pak pemikir itu. Tapi kenapa kita harus selalu berkiblat ke barat? Menurut saya loh ya. Kita juga punya Santo Pelindung. Tapi coba deh, kita fokus ke budaya setempat ya. Maka nanti di landasan filosofisnya tidak usah mencari filsuf-filsuf yang dari barat, Yunani, Amerika, Eropa, dan sebagainya. Carilah tokoh-tokoh lokal yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang cocok dengan nilai-nilai yang ada di sekolah suster Bapak Ibu semuanya. Yang pertama. Penggalian ide apakah ada instrumennya? Analisis SWOT dan sebagainya. Saya menggali ide itu, Luber memang dari riset ya. Kalau Luber memang dari riset, kemudian naskah akademiknya saya studi dokumen. Terus di modul berdasarkan PISA, tantangan abad 21 di situ sudah saya tuliskan juga. Mari kita mengeksplor, bisa sih dibuat penggalian ide dengan instrumen, tetapi dengan instrumen itu akan membatasi kita. Tapi bisa juga, kadang bisa memudahkan, kadang juga bisa membatasi kita. Bentuklah tim pengembang kurikulum dan ajaklah berpikir untuk mengeksplor itu semuanya Pak Kristiawan. Yang ketiga, blended learning apakah? Lakukanlah Pak. Seperti Google Classroom ini kita akan meninggalkan jejak-jejak artefak yang setiap saat bisa dibuka, dipelajari. Kita bisa berdiskusi di situ. Moodle cukup berat. Kalau sekolah Bapak pakai itu luar biasa. Maintenance-nya juga harus kuat juga. Nah, LMS itu salah satu alat doang. Yang jauh lebih penting adalah SDM. Merdeka belajar arahnya ya merdekalah dengan pendidikan kita masing-masing yang dikonsep dengan benar. Terus Pak, di blended learning itu pasti akan terus. Pendidikan jarak jauh, digitalisasi ini kalau Bapak pernah masuk di Coursera, kita sekolah apapun ada di sana kok. Bapak mau sekolah kurikulum gratis di Coursera ada. Mau kuliah apa ada semua. Dunianya sudah seperti itu. Tetapi sekali lagi saya tidak mengagung-agungkan teknologi itu, justru kita kembali ke akar budaya kita. Borobudur, Kerajaan Sriwijaya, kerajaan di Medan sana, ada banyak dan sebagainya. Galilah itu semua. Kita punya kekayaan. Yang kita juga terjebak dengan seolah-olah kalau filsuf dari barat sana sungguh sangat luar biasa. Ya karena kita selalu dijejali seperti itu, nggak pernah menggali yang dari dalam. Terus terang saya sendiri juga merasa saat di POP ini terbuka wawasan saya untuk bersama Mas Hendy, Pak Adi,
Kenapa tidak digali dari budaya lokal? Blended learning teruskan. Begitu Pak Kristiawan. Terima kasih Pak Heri. Pak Guido, monggo. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau berangkat berkaitan dengan core value ini di dalam kurikulum. Bisa dikatakan nanti kurikulum kita adalah kurikulum berkarakter yang dibangun dengan core value masing-masing. Dalam perjalanan kita selama ini melaksanakan pembelajaran juga yang berbasis karakter, yang menekankan kepada core value, memang kita mengupayakan dari 8 standar yang ada, terintegrasilah di dalamnya core value yang sudah kita buat begitu. Namun ada suatu hal yang menjadi tantangan, dari 8 standar itu, ada 2 yang mungkin bisa kita katakan yang hidup, artinya yang punya pikiran dan punya perasaan, yaitu kompetensi lulusan ataupun peserta didik itu sendiri, dan juga PTK, gitu, pendidikan tenaga kependidikan. Karena 2 hal inilah yang bergerak untuk menghidupkan core value yang ada itu, untuk mewujudkan core value itu, untuk menghasilkan produk yaitu kompetensi lulusan yang memiliki yang sudah tertanam dalam dirinya core value yang sudah kita buat. Namun di perjalanan selama pengimplementasian ada hal yang sulit berkaitan dengan PTK itu. Kalau tadi Bapak Heri menjelaskan bahwa dalam hal PTK itu ada pertanyaan what dan how. Tetapi saat ini how-nya itu ada 2 menurut saya. Yang pertama tadi how itu bagaimana untuk mengajarkan core value itu ataupun menanamkan core value itu. Dan how yang satunya lagi yaitu bagaimana tenaga kependidikan ataupun pendidik dan tenaga kependidikan itu menjadi teladan dalam core value itu. Ini yang sulit. Ini yang saya mau tanyakan, bagaimana ini supaya bisa menghasilkan guru-guru yang memang bisa menghidupi core value itu, karena mereka adalah teladan. Otomatis peserta didik akan berubah ketika dia juga yakin untuk menghidupi core value itu, dan dia juga mengobservasi gurunya ataupun guru-guru yang ada di sekolah itu dan melihat bagaimana guru itu sendiri, begitu. Jadi dari situ dia akan termotivasi. Menurut ya yang pernah saya kutip dari Licona mengatakan ada moral knowledge, ada moral feelings, kemudian moral behavior. Tahapnya seperti itu. Pengetahuan berkaitan moral dulu awalnya itu mudah mungkin untuk dihafal atau diingat oleh anak-anak atau diajarkan. Tetapi belum tentu anak itu termotivasi untuk juga melakukan nilai-nilai yang ada itu, begitu, core value itu. Maka harus sampai tahap motivasi. Motivasi ini tergantung juga pada gurunya. Kemudian kalau kita lihat guru juga belum tentu juga termotivasi dengan nilai-nilai yang ada di sekolah itu. Nah, itu yang saya tanyakan, bagaimana sebenarnya kita bisa membangun, menghidupkan core value itu, terutama bisa sampai tahap refleksi terhadap core value itu sendiri dalam keseharian. Itu Pak, terima kasih. Baik, silahkan Pak Heri langsung how to teach dan how to be true teacher. Ya, terima kasih Pak Wido Sigiro. Ya, kembali saya katakan manajemen yang paling sulit adalah manajemen SDM, Pak. Begitu. Kalau saya ditanya bagaimana latar belakang budaya kita berbeda, tapi bahwa itu menjadi tantangan di setiap manajemen sekolah tentunya. Kualitas SDM, kemudian hidden kurikulum dari SDM itu seperti apa, itu menjadi tantangan. Kalau saya ditanya
bagaimana menjadikan orang itu baik, saya tidak bisa jawab, Pak. Tapi yakinlah bahwa kalau kita berpegang pada rule yang baik, kemudian cara berkomunikasi yang baik, wong kita sudah berkomunikasi dengan baik pun juga tetap ada orang-orang yang mempunyai pikiran tidak baik. Tetapi kan itu diusahakan terus untuk menjadi baik. Gitu. Nampaknya ya begitulah manajemen SDM itu memang sulit. Tapi coba diajak, dirangkul semuanya untuk berpikir bersama, bekerja bersama untuk anak-anak. 11 tahun saya menjadi guru, kemudian saya lewati menjadi wakil kepala sekolah. Ya seperti itu. Contoh begini. Saat saya menjadi wakasek kurikulum, ada banyak senior saya, tapi saya yang dipilih. Saya muda waktu itu, guru muda. Bingung saya. Nah, kemudian saya tanya ke salah satu orang tua murid, kebetulan kenal dekat. Saya diajarin, dikasih tahu. Pak, karena gini, target kepala sekolah kami baru, targetnya adalah bisa masuk 10 besar di ujian nasionalnya. Saya komunikasikan dengan orang tua murid tersebut. Kemudian orang tua murid itu mengatakan, Pak Heri dekati satu-satu guru kelas 3. Diajak bicara dan Pak Heri sampaikan, Bu, Pak, aku minta tolong ya. Jadi kata minta tolong. Aku minta tolong ya. Setiap kali komunikasi dengan guru dan sebagainya itu menjadi kebiasaan kami untuk minta tolong begini. Dan kami dekati secara personal terus, diajak diskusi, diajak berbicara. Mereka semangat untuk mengajar dan akhirnya sekolah kami peringkat 8 waktu saya jadi wakasek kurikulum. Jadi memang itu di kepiawaian di SDM, Pak, menurut saya. Dari kita masing-masing. Dari saya seperti itu, Pak Bidu. Mungkin belum bisa memuaskan. Baik. Suster Luciana. Saya beri kesempatan meskipun sudah jam 11 di bagian barat, tetapi silakan Pak, kami persilakan Suster Lucia. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Pak Heri yang telah membuka cakrawala, terutama bagian kurikulum. Saya sendiri dari Gunung Stolip tentu punya kekhasan tersendiri, terutama dalam segi sosial dan budaya. Kemudian dari segi ekonomi dan keadaan masyarakat di mana saya saat ini tinggal. Jujur saya mengatakan seperti yang tadi pagi saya chat, bahwa selama ini memang kami masih menggunakan kurikulum yang secara umum. Walaupun dalam penerapan kurikulum kami tetap menggunakan dengan mengimplementasikan yang namanya core value, terutama bagian religius. Memang nanti menjadi agak, saya sendiri menjadi sulit untuk menggali nanti yang namanya sosial budaya yang akan diterapkan di sekolah kami. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kekhasan dan kekhasan di daerah tersebut pasti akan ada. Tapi untuk menggali itu tentu membutuhkan waktu yang agak
lumayan panjang ya, mungkin tidak dalam waktu yang singkat ini, terutama tadi disampaikan juga bagian SDM dan terutama PTK. Dalam menggerakkan kurikulum sesuai dengan implementasi kami, bahwa PTK SDM itu sangat berperanan penting dalam mewujudkan kurikulum yang sangat ideal, terutama di sekolah kami ini. Kami tetap memunculkan ciri khas kekatolikan, tapi di sekolah kami, di guru-gurunya lebih banyak yang memang dari agama Protestan, sehingga nanti untuk penerapan core value itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kami. Mungkin nanti dalam menyusun kurikulum, apakah nanti core value yang dalam beberapa hari ini sudah kami gali berdasarkan hasil refleksi yang telah diberikan, bisa diterapkan sebagai budaya sekolah juga di tempat saya, yang notabene menjadi nanti ciri khas sekolah saya untuk ke depan. Terima kasih. Kemudian tugas ini kapan dikumpulkan? Yang tadi lembaran kerja itu kapan terakhir dikumpulkan? Terima kasih. Silakan Pak Eri langsung. Terima kasih, Suster Luciana. Wow. Saya jawab pertanyaan yang terakhir dulu ya, Suster. Kapan itu dikumpulkan? Ini kalau memang membutuhkan untuk berlatih, itu lembar kerja yang sudah saya simplifikasi. Mau dikumpulkan kapan? Ya, silahkan. Karena ini teknik pendidikan andragogi ya, pendidikan orang dewasa. Saya tidak menentukan batas waktunya kapan. Tentunya Suster, Bapak Ibu banyak kesibukan, tetapi jika itu menjadi kebutuhan Suster, Bapak Ibu, ya pastinya akan semangat. Pertanyaan yang tadi di awal, sulit menggali sosial budaya kekhasan, ya Suster, sulit. Maka dibentuk tim pengembang kurikulum, banyak berdiskusi, banyak orang Jawa bilang kongko, nongkrong, diskusi gitu. Tapi kan aku suster Pak, nggak bisa nongkrong. Ya diskusi di rafter bersama suster yang lain. Untuk berbicara tentang budaya. Saya orang eksak, saya fisika. Sejak SMP sejak SMA saya fisika, kuliah fisika, ngajar fisika, 30 tahun saya eksak. Tetapi kumpul bersama Mas Hendi, Pak Adi, Mbak Dista, dan seterusnya, saya menjadi lebih sosial. Ternyata pendekatan budaya sangat luar biasa. Nah, mari kita berubah sana. Kemudian PTK berperan penting, ya sangat penting, maka ajaklah mereka untuk diskusi, ngobrol. Ngobrolnya santai saja. Kalau di arena rapat, menurut saya lebih enak ngobrol santai. Kalau rapat itu, kami kalau rapat kuatnya hanya 1,5 jam. 2 jam itu sudah meriang semua badan saya. Kemudian dengan guru-guru yang banyak Protestan, apakah core value menjadi sulit dan sebagainya? Masih lumayan, masih bisa mirip-mirip dengan Katolik. Tetapi bahwa core value kita kan juga bisa masuk
pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila. Tentunya kan arahnya ke sana juga kan. Jadi siapapun yang melakukan seharusnya core value itu juga bisa dilakukan oleh siapapun, beragama apapun gitu. Tidak harus dengan kata-kata mutiara dari Katolik kita, Suster. Yang penting bahwa saya yakin bahwa core value yang dimiliki setiap yayasan, setiap sekolah pasti sama. Maksud saya pasti baik. Gitu. Tinggal bahasanya diuniversalkan. Untuk apakah core value bisa diterapkan menjadi budaya sekolah kami? Justru itu, Suster. Tadi kan sejak kemarin core value, pendekatan budaya sekolah, itu yang nanti terinternalisasi di semua guru. Menginternalisasi core value artinya itu menjadi budaya sekolah. Itu. Begitu, Suster. Sulit, ya sulit, Suster. Tapi kan tadi Stephen Hawking sama Winston Churchill sudah mengatakan bahwa berubah itu penting. Gitu. Begitu Pak Adi, begitu Suster Luciana. Wow. Baik, terima kasih Pak Heri. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:10, maka kita memberi kesempatan kepada suster, ibu, bapak semua untuk rehat, beristirahat, minum, makan siang, santap siang. Kalau mau makan siang bersama di sini juga kami akan sangat senang. Atau harus kami ke Kaban Jahe juga enggak apa-apa. Siapa tahu di sana ada lauk yang enak ya, Pak. Ada BPK, ya? Pak. Oh iya, boleh. Ada BPK di Medan. Ini banyak di Medan. BPK di Medan ya. Biasanya di susteran enak-enak ini susternya. Sepanjang padang bulan, Pak. Iya, oke. Baik, terima kasih sekali atas kebersamaan kita di sesi ini. Lalu kita akan tutup dengan doa. Kalau tadi ditutup dengan Anging Mamiri, sekarang ditutup dengan Gambang Semarang. Maka kami persilahkan Pak Aka untuk menutup doa. Oke, baik Bapak Ibu Suster, kita akhiri untuk sesi yang pagi ini dengan bersyukur dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih segala berkat dan rahmat yang Kau boleh kami terima hingga pada saat ini. Terima kasih atas hal baru yang kami terima pada sesi ini. Kiranya menjadi berkat untuk kami, untuk dapat membuat sekolah kami, yayasan kami, dan juga pendidikan di negara ini lebih baik lagi. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini, dan kami mohon berkat-Mu nanti dalam pertemuan yang kedua, kiranya juga Engkau berkati kami, dan semoga selalu Engkau bimbing kami untuk dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan berkat-Mu berlimpah untuk kami. Tuhan, semua ini kami serahkan kepada-Mu dengan perkataan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Bantu Santa pelindung kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Suster, Ibu, Bapak, nanti kita akan ketemu lagi di ruang ini jam 1. Suster. Jangan lupa presensi juga. Hari ini masih di kolom chat masih ada link presensi, silakan diisi. Lalu tadi saya lupa, harusnya Bu Lili yang menutup doa, tapi nanti jam 1 yang Bu Lili membuka doa ya. Ya, siapa? Terima kasih Ibu, Suster, Bapak, Ibu. Terima kasih Suster, Bapak, Ibu. Terima kasih Pak Heri. Ya. Materinya, Ya. pencerahannya. Ya. Saya mohon izin
keluar ya. Terima kasih, Suster, Bapak, Ibu, pamit keluar duluan. Terima kasih.